Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Ayu Ramadina dengan NIM 260101191140067. Di sini saya akan membawakan tentang materi reproduksi udang, peredaran darah udang, morfologi lobster, anatomi lobster, dan peranan spesies lobster. Perkenalkan teman-teman, saya Barik Anaf Ramawan, NIM 260101191300337 akan membawakan materi tentang siklus hidup udang, siklus hidup lobster, pencernaan udang, spesies kunci udang, pernapasan lobster, dan yang terakhir sistem saraf lobster. Halo semua, perkenalkan nama saya Winona Nifa Anwar, NIM 260111119130025. Di sini saya akan membawakan materi mengenai habitat udang, habitat lobster, pencernaan lobster, pernafasan udang, spesies kunci lobster, dan sistem syaraf udang. Perkenalkan, nama saya Yusrina Robiah Afroh dengan nomor NIM 2601011914029. Di sini saya akan membawakan materi mengenai 1. Morfologi udang, 2. Reproduksi lobster, 3. Anatomi udang, 4. Peranan udang, dan yang kelima yaitu peredaran darah lobster. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi udang. Materi morfologi udang. Morfologi udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Menurut Amri dan Kana 2008, bagian kepala menyatu dengan dada yang disebut dengan cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, sedangkan bagian badan udang disebut dengan abdomen yang terdiri dari 6 ruas. Habitat udang. Udang merupakan salah satu hewan air yang dapat hidup di genangan air tawar, air payau, maupun air asin. Udang tidak hanya dapat hidup di permukaan perairan saja, namun juga dapat hidup di dasar perairan yang memiliki batuan, lumpur, maupun pasir. Menurut Cahto dan Suryan dari 2013, udang berhabitat di dasar perairan yang lembut dan biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Siklus hidup udang. Udang bertelur di perairan dalam, dan setelah menetas, larvanya kemudian berenang mencari air dengan salinitas rendah di sekitar pantai atau muara sungai. Menjelang dewasa, udang tersebut berupaya kembali ke perairan yang lebih dalam dan memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi. Salah satu contoh siklus hidup udang adalah udang galah. Saat larva sampai pembesaran akan menghuni perairan yang bersalinitas tinggi, seperti muara. Udang galah saat dewasa akan menghuni perairan bersalinitas rendah, seperti sungai. Materi anatomi udang. Udang memiliki beberapa bagian tubuh yang terdiri dari beberapa sistem. Salah satunya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi pada udang terdiri dari insang. Insang pada udang berbentuk menjulur dengan badan insang yang berbentuk bulu dan terdapat pembuluh darah. Menurut Kurniasih 2008, sebagian besar sistem udang terdapat di cephalothorax yang sebagian besar isinya terdiri dari organ dalam udang, seperti gastrolit, insang, dan lambung. Sedangkan bagian abdomen terdapat otot. Sistem reproduksi udang. Sistem reproduksi udang. Udang bereproduksi dengan cara bertelur di daerah lepas pantai yang berair dangkal. Alat reproduksi udang dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi eksternal dan alat reproduksi internal. Menurut Hasani tahun 2012, alat reproduksi internal udang jantan yaitu terdiri dari vas deferens dan sepasang terminal ampula, sedangkan alat reproduksi eksternal udang jantan terdiri dari petasma dan sepasang apendik maskulina. Untuk alat reproduksi internal udang betina terdiri dari ovarium dan oviduk, sedangkan alat reproduksi eksternal udang betina terdiri dari telikum dan lubang genital. Sistem pencernaan udang. Udang memiliki organ pencernaan berupa hepatopankreas yang identik dengan lambung dan sebagai pusat pencernaan dan terletak di bagian kepala. Sistem pencernaan udang terdiri dari mulut, esofagus, perut atau prosentriculus, usus, dan anus. Sistem pernafasan udang.
Udang bernafas menggunakan insang. Pada saat bernafas, oksigen masuk dari air ke pembuluh insang dan karbon dioksida berdifusi berlawanan arah. Menurut Caparelli et al. 2020, kandungan ion-ion terutama logam di perairan dapat mempengaruhi proses respirasi pada udang. Materi peranan spesies udang. Udang memiliki dua peranan, yaitu sebagai peran ekologis dan peran ekonomis. Menurut Wonder et al. 2004, dalam Mangesa et al. 2016, peran ekologis udang yaitu berperan sebagai komponen mata rantai makanan dan sebagai pemakan bangkai dan detritus yang ada di perairan. Peran ekonomis udang yaitu sebagai biota budidaya yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Spesies kunci udang. Macrobrachium rosenbergi di Jawa dikenal dengan nama udang satang, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan udang galah yang banyak ditemukan di daerah hilir sungai atau muara. Habitat hidupnya berada di antara akar tumbuhan, substrat berlumpur, kedalaman sungai berkisar kurang lebih 2 meter, arus sungai lambat, dan badan sungai ditutupi vegetasi pohon. Udang galah dewasa mampu bertahan hidup di arus air yang tenang dan pada fase larva membutuhkan air laut dalam tahap perkembangannya. Peredaran darah udang. Jenis peredaran darah pada udang yaitu peredaran darah terbuka. Organ peredaran darah udang terdiri dari jantung, pembuluh arteri yaitu dorsal dan ventral, dan sinus. Menurut Portillo 1992, udang memiliki organ jantung di bagian kepala sampai dada yang berfungsi untuk mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh. Sistem syaraf udang. Susunan syaraf udang memiliki bentuk tangga tali. Ganglion otak udang berhubungan dengan alat indera yaitu antena sebagai alat peraba, statosis sebagai alat keseimbangan, dan mata majemuk atau faset yang bertangkai. Sistem syaraf udang cukup kompleks yang terdiri dari sistem pembau untuk mendeteksi feromon atau hormon penarik lawan jenis. Menurut Liu et al. 2020, udang putih Lithopenaos fanami memiliki 3 organ saraf utama, yaitu sistem penglihatan, otak, dan toraks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi lobster. Morfologi lobster. Morfologi lobster mirip dengan udang, yaitu terdiri dari kepala yang disebut dengan cephalothoraks dan badan yang disebut dengan abdomen. Menurut Wanidra et al. Tahun 2020, bagian kepala atau cephalothoraks pada lobster tertutup oleh cangkang, dan bagian abdomen yang terdiri dari beberapa ruas dan 1 ekor yang berbentuk kipas. Lobster umumnya berwarna coklat dengan bintik-bintik yang berwarna putih. Habitat lobster. Habitat lobster yaitu di perairan. Lobster air laut biasanya berhabitat di lautan, lebih tepatnya di sekitar terumbu karang. Lobster air tawar biasanya berhabitat di danau, sungai, maupun kolam. Menurut Fauzi et al. 2013, lobster memiliki habitat yang baik di perairan Indonesia, karena Indonesia memiliki terumbu karang yang subur dan habitat dari lobster yaitu di celah-celah terumbu karang. Siklus hidup lobster. Fase dalam siklus hidup lobster yaitu dimulai dari Nauplisoma, Filosoma, postlarva, kemudian juvenil, dan yang terakhir, lobster menjadi dewasa. Lobster memiliki masa pembuahan yang panjang, dan lobster hanya memijah 1 kali dalam setahun. Pemijahan pada lobster terjadi di luar tubuhnya, dan melindungi telurnya di bagian bawah dada atau abdomen, hingga telur menetas. Anatomi lobster. Anatomi lobster. Lobster memiliki mulut yang terletak di bagian depan berdekatan dengan sungut. Menurut Lukito dan Prayugo tahun 2007, lobster memiliki mulut yang terdiri dari 3 bagian yaitu mandible, maxilla, dan maxilliped, yang berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan menggerakkannya ke samping kanan dan ke samping kiri. Materi sistem reproduksi lobster. Alat reproduksi lobster jantan terdiri dari testis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Alat reproduksi lobster betina terdiri dari ovari dan oviduk. Menurut Romi Nohtarto dan Juwana 2007 dalam Junaidi et al. 2011, reproduksi lobster dilakukan secara eksternal, yang mana telur lobster diletakkan di bawah dada hingga dibuahi dan menetas menjadi larva.
Telur-telur lobster biasanya berjumlah 10.000 hingga 100.000 butir, bahkan ada juga yang mencapai 500.000 butir. Sistem pencernaan lobster. Sistem pencernaan lobster terbagi menjadi 3, yaitu foregut atau Stomodium, midgut atau Mesenteron, dan hindgut atau Protodium. Foregut terdiri dari mulut, esofagus, dan lambung. Midgut terdiri dari ujung pilorik lambung hingga ke bagian somit ke-6 pada abdomen. Hindgut terdiri dari somit ke-7 dan berakhir pada anus. Kelenjar pencernaan lobster disebut juga dengan hepatopankreas. Pencernaan lobster dilakukan secara mekanik, kimiawi, dan absorpsi. Sistem pernapasan lobster. Lobster bernapas menggunakan insang. Lobster memiliki bagian kaki khusus untuk menggerakkan air menuju insang agar terjadi difusi oksigen. Lobster dapat bertahan hidup pada perairan yang tidak terlalu keruh dan insang dalam keadaan basah. Peranan spesies lobster. Lobster memiliki peranan ekologis dan juga peranan ekonomis. Peranan ekologis lobster yaitu sebagai penyeimbang rantai makanan dan sebagai indikator dari perairan. Menurut Zulham dan Nasution tahun 2016, peranan ekonomis lobster yaitu sebagai komoditas ekspor yang tinggi dan sebagai biota budidaya. Spesies kunci lobster. Lobster merupakan salah satu organisme perairan yang berperan dalam dekomposisi dan memanfaatkan selasa pada mangrove. Menurut Anggoro et al. 2013, lobster jenis Cherax quadricarinatus merupakan salah satu jenis lobster yang merupakan hewan omnivor atau pemakan segalanya, termasuk sisa-sisa tumbuhan atau serasah dan koloni mikroba yang banyak ditemukan di dasar kolam atau dikenal dengan Portunis. Materi peredaran darah lobster. Lobster memiliki jenis peredaran darah terbuka. Darah beredar tanpa melalui pembuluh darah dan tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap O2 atau oksigen tergolong rendah. Menurut Murtijo 1992, biota lobster memiliki jantung yang berfungsi sebagai alat pemompa darah dan dengan bantuan kapiler darah dan aorta anterior dan aorta posterior untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Jantung udang dan lobster berada di bagian kepala hingga dada. Sistem saraf lobster. Sistem saraf pusat pada lobster terdiri dari saraf ventral berganda yang dihubungkan satu sama lain dengan ganglia yang berfungsi sebagai otak. Unit-unit sensori berkembang seiring dengan frekuensi molting selama masa pertumbuhan dan dipengaruhi oleh masa hidup dari regenerasi sel saraf. Antena yang terdiri dari sel saraf sensorik digunakan sebagai indera penciuman pada krustasea.